Keesokan harinya, Keda menemukan ulekan di dekat tulang belulang manusia. Ia lalu ngide menggunakan ulekan itu untuk membuat salep tanaman agar bisa mengobati kakinya. Bersama dengan itu, si serigala berhasil melepaskan tali di moncongnya dan mulai menggerang ke arah Keda. Jadi, Keda pun membagi airnya dengan serigala itu. Bahkan, Keda juga membersihkan luka si serigala menggunakan shell dari ibunya dan membagi cacingnya dengan si serigala. Namun, cacing saja tidak cukup bagi mereka. Alhasil, Keda pun memberanikan diri untuk melakukan perburuan pertamanya, di mana ia berhasil membunuh seekor kelinci menggunakan batu dan menyantapnya. Meskipun ia sudah merawat serigala tersebut, tapi Keda tetap membatasi dirinya. Contohnya, saat serigala itu mencoba merebut daging kelincinya dan Keda langsung mengusirnya. Dengan begitu, si serigala tahu kalau Keda lebih mendominasi. Meskipun setelah itu, Keda tetap membagi makanannya. Hal itu ia pelajari dari ayahnya yang merupakan seorang pemimpin. Kini, musim dingin akan segera tiba dan Keda menjadi sukar karena harus menemukan jalan pulang sebelum salju mulai turun. Meskipun begitu, ia tetap harus mencobanya. Setelah mengumpulkan cukup banyak perbekalan, ia memulai perjalanannya dan meninggalkan serigala itu di dalam goa. Namun, di tengah perjalanan, Keda merasa frustasi karena serigala terus-menerus mengikutinya. Walaupun Keda beberapa kali berusaha mengusirnya. Alhasil, Keda pun membiarkan serigala itu ikut dalam perjalanannya, sekaligus menjadi teman barunya. Keduanya itu bekerja sama untuk berburu. Meskipun beberapa kali sempat gagal, namun akhirnya keduanya berhasil menemukan cara untuk menyingkronkan serangan mereka dan mendapatkan mangsanya tanpa terlalu banyak usaha. Setelah Keda menghabiskan waktu bersama serigalanya yang kini diberi nama Alpa, ia kembali melanjutkan perjalanannya. Karena perjalanan mereka sangat jauh, jadi musim dingin mulai tiba dan salju sudah berjatuhan. Lalu, suatu malam saat mereka sedang makan di dekat api unggun, mereka didekati oleh sekelompok serigala yang ternyata adalah keluarga Alpa. Mengetahui bagaimana rasanya merindukan keluarganya, Keda pun menyuruh Alpa agar pergi bersama mereka. Alhasil, kini Keda melanjutkan perjalanannya sendirian. Seiring berjalannya waktu, badai salju menjadi lebat seperti itunya Anu, hingga membuat Keda semakin kesulitan untuk melanjutkan perjalanannya. Setelah beberapa hari berjalan, Keda menemukan Alpa bersama kawanannya yang sedang memakan mangsanya. Namun, saat Keda berlari ke arah mereka, danau esnya pecah dan membuat Keda masuk ke dalam air es. Alhasil, shell yang diberi ibunya beserta pelaratannya hanyut begitu saja. Ia lalu menggunakan pisaunya untuk mematahkan es sehingga membiarkan Alpa menyeretnya keluar dari dalam es. Setelah kejadian itu, mereka berdua pun memutuskan untuk kembali bepergian bersama lagi. Keda dan segalanya kemudian menemukan jejak kaki yang mengarah ke sebuah gubuk. Namun sayangnya, pemilik gubuk itu sudah mati kedinginan. Di sana, mereka juga tak menemukan makanan, tapi Keda berhasil menemukan busur dan anak panah untuk berburu. Beberapa waktu kemudian, keduanya menyadari kalau mereka melewati bebatuan tempat di mana para hiena mengikuti mereka. Ditambah lagi, badai salju yang mulai lebat yang bisa membahayakan mereka. Jadi, mereka lari sampai akhirnya menemukan sebuah goa untuk bersembunyi. Sayangnya, gua itu tidak kosong karena tiba-tiba ada singa yang tidak ragu menyerang mereka.
Alpha pun berusaha untuk melawannya dan terlibat dalam duel sengit. Sedangkan Keda menyiapkan panahnya untuk menaklukkan si singa. Untungnya, Keda berhasil membunuh singa tersebut dan menyelamatkan Alpha, meskipun Alpha terluka parah akibat pertarungan itu. Ketika mereka melanjutkan perjalanannya di tengah salju, mereka menemukan patung batu yang menandakan kalau mereka sudah dekat dengan jalan pulang. Ditambah lagi, cahaya aurora muncul di atas mereka di malam harinya, menandakan kalau nenek moyangnya selalu membimbing mereka. Dan saat mereka melanjutkan perjalanannya, Alpha menjadi lemas untuk terus berjalan sampai akhirnya ia pingsan. Melihat temannya sudah lemah, Keda pun tak ingin meninggalkannya begitu saja. Jadi ia mulai menggendong serigala itu di pelukannya. Meskipun dirinya juga sudah kehabisan energi dan terus batuk berdarah. Karena kondisinya yang sangat lemah, alhasil Keda pun akhirnya tak sadarkan diri. Tapi di waktu yang sama, Keda mengingat saat ia mendengar percakapan orang tuanya, di mana Rose sangat mengkhawatirkan Keda, namun tahu meyakinkan istrinya kalau Keda itu sebenarnya kuat. Mengingat hal itu, Keda pun merasa seperti energinya terkumpul kembali dan bangkit untuk melanjutkan perjalanannya. Sambil menggendong Alpha, ia sempoyongan melewati badai sampai akhirnya mereka berhasil kembali ke sukunya. Melihat kejadian ini, para anggota suku pun banyak yang tidak percaya. Sementara itu, Tao menangis sambil mengungkapkan betapa bangganya ia memiliki putra yang sangat hebat. Keda serta Alpha lalu dibawa ke tenda untuk dirawat. Dan saat si dukun memeriksa Alpha, ternyata mereka baru tahu kalau si Alpha ini perempuan dan sedang hamil. Lalu tepat setelah itu, Alpha melahirkan. Semua anak anjing itu pun lahir dengan sehat dan anggota suku menyambut mereka sebagai bagian dari keluarganya. Singkat cerita, bertahun-tahun kemudian, anak-anak serigala itu yang sudah tumbuh dewasa akhirnya menjadi rekan untuk anggota suku guna berburu di musim dingin selanjutnya. Dan film pun berakhir.